Halo sahabat Klik Sinema TV, dimanapun kalian berada. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita lanjut ke alur filmnya, seperti biasa, saya ingin menyapa teman-teman terlebih dahulu. Unibutet Lombok Pangaribuan, Arinda Dertotaga, Suhaeni, Holif Tiara, dan Sri Indrayanti. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film India yang berjudul Love You Raju. Film ini mengisahkan tentang perjalanan yang penuh dengan perjuangan emosional sepasang suami istri, di mana di tengah kebahagiaan sang istri terlibat dalam kasus pembunuhan sopir pribadi mereka. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini dibintangi oleh Ajay Rao sebagai Ajay, Rachitaram sebagai Racu, Ragu Sivamoga sebagai Ragu, dan Arun Goda sebagai Arun. Tanpa memperpanjang kata, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria tampan bernama Ajay. Di saat itu Ajay terpesona dengan kecantikan seorang gadis bernama Racu di pandang pertamanya. Selain cantik, Ajay juga tertarik dengan kepribadian Racu yang sangat dekat dengan anak-anak. Merasa bahwa Racu adalah tipe gadis yang cocok buat anak-anaknya nanti. Maka beberapa hari kemudian, Ajay datang bersama kedua orang tuanya untuk memberitahu keinginan mereka kepada ayahnya Racu. Setelah mendapat restu, Ajay langsung melamar Racu dan mereka pun menikah. Setelah menikah, kehidupan mereka sangat harmonis. Dan terlihat Racu sangat bahagia dengan Ajay. Di suatu kesempatan terlihat Ajay sedang melakukan perjalanan bisnis di kota Mumbai. Setelah selesai meeting, Ajay ngobrol santai dengan rekan bisnisnya bernama Ragu. Di saat Ragu bertanya apa rencana Ajay untuk merayakan hari ulang tahun pertama istrinya setelah menikah, Ajay berkata bahwa dia akan merayakan hari ulang tahun istrinya di Mudiger. Mendengar itu Ragu merasa senang karena tempat yang direncanakan tak jauh dari tempat tinggalnya. Oleh karena itu dia meminta jika di sana mereka mengalami kesulitan, maka dia berharap Ajay bisa menghubunginya. Setelah berpisah, Ajay langsung menuju ke sebuah toko perhiasan untuk membeli kalung sebagai hadiah ulang tahun istrinya. Setelah membeli perhiasan, dia menggunakan mobil menuju ke bandara. Dalam perjalanan dia menelepon Racu dan memberitahu bahwa dia akan tiba di Bengaluru jam 10 malam. Oleh karena itu dia meminta sopir pribadinya bernama Kumar untuk menjemputnya di bandara. Dan setelah itu mereka langsung pergi ke Mudiger untuk berlibur. Setelah tiba di bandara, Ajay tidak melihat Kumar lalu mencoba untuk menelpon Kumar, namun nomornya di luar jangkauan. Lantas Ajay memutuskan untuk menumpang taksi. Setibanya di rumah, Ajay langsung membuka pintu dan membasuh wajahnya. Kemudian dia menuju ke lantai atas dan tiba-tiba melihat Kumar sudah tak bernyawa sedangkan Racu duduk termenung bersimbah darah. Ajay lalu menghampirinya. Dengan panik Ajay lalu bertanya apa yang telah terjadi. Racu lalu menceritakan kejadiannya, di mana ketika dia sedang sendiri di rumah, Kumar datang dan meminta kunci mobil. Namun sebelum pergi Kumar meminta segelas air. Dan ketika dia mengambil air, tiba-tiba Kumar masuk lalu merayunya. Melihat itu Racu menjadi kaget melihat kenekatan Kumar. Dan dengan sedikit nada memohon sambil menangis, Racu minta agar Kumar menjauhinya. Akan tetapi Kumar yang tak bisa lagi menahan hasratnya lalu mengejar Racu yang sedang berlari menuju ke lantai atas. Dan ketika ingin melancarkan aksinya tiba-tiba kini Racu semakin merasa ketakutan dengan apa yang telah dia lakukan. Lantas dia pun meminta agar Ajay membawanya ke polisi untuk menyerahkan diri. Akan tetapi Ajay yang tak ingin istrinya mendekam di dalam penjara, maka dia meminta Racu mengambil sebuah koper yang besar. Kemudian mereka memasukkan mayat Kumar ke dalam koper tersebut lalu membersihkan seluruh ruangan untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Setelah itu, mereka bersiap diri menuju ke Mudiger sambil membawa koper tersebut. Setelah merasa kondisi di sekitar aman, dengan cepat mereka memasukkan koper tersebut ke dalam bagasi mobil dan mulai melakukan perjalanan. Dalam perjalanan, Ajay meminta Racu menelpon ayahnya untuk memberitahu kalau mereka berlibur di Mudiger. Selesai menelpon Racu sejenak kaget setelah mengetahui kalau mereka menuju ke rumahnya Kumar.
Sesampai di sana, Ajay memberikan coklat kepada istrinya Kumar, kemudian memberitahu bahwa mereka akan pergi berlibur, dan nanti akan dihubungi setelah mereka pulang. Setelah pamit, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan Racu menangis dan menyesali perbuatannya, terlebih ketika membayangkan istri Kumar tersenyum tanpa tahu kalau suaminya kini telah tiada. Keesokan harinya saat sedang melanjutkan perjalanan, Ajay melihat ada beberapa polisi yang sedang melakukan pemeriksaan. Karena takut ketahuan, mereka lalu berbelok dan mengambil jalan lain. Namun ketika di pertengahan jalan, Ajay tiba-tiba saja menghentikan mobil saat tahu kalau jalannya buntu. Tepat di saat yang bersamaan terlihat ada beberapa pria yang sedang memperhatikan mereka. Para pria itu lalu mengatur strategi untuk menjebak mereka. Dan ketika melihat Ajay memutar arah mobil, seketika itu juga mereka berlari menyebar. Beberapa saat kemudian, Ajay menghentikan mobil lalu bertanya kepada salah seorang dari mereka. Dan pria itu menipu Ajay dengan menunjukkan sebuah jalan yang salah. Namun ketika sampai di sebuah tempat yang sangat sepi, Ajay semakin merasa curiga setelah melihat beberapa orang berjalan menuju ke arah mereka dan telah mengepung dari berbagai arah. Sadar bahwa mereka telah terjebak, keduanya segera keluar dari dalam mobil. Dan seketika itu juga sekelompok pria itu menjarah barang-barang yang ada di dalam mobilnya. Namun saat Ajay melihat salah seorang membuka bagasi dan mengangkat koper tersebut, dengan cepat dia melakukan perlawanan. Setelah para penjahat berhasil dilumpuhkan, mereka langsung bergegas pergi dan akhirnya menemukan jalan raya. Kemudian mereka mampir di Pertamina untuk mengisi bahan bakar. Dan ketika dia berdiri di belakang dekat bagasi mobil, Ajay sejenak kaget setelah melihat tetesan darah mengalir di celah-celah bagasi mobil. Dia pun semakin panik ketika melihat mobil polisi juga menuju ke situ dan berhenti di dekatnya. Di tengah ketakutan, Ajay dikagetkan dengan seorang pria. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai ayah dari anak yang pernah ditolong Ajay. Kemudian Ajay langsung mengendarai mobil dan kabur dari situ. Ajay juga sempat mampir ke toko untuk membeli beberapa helai pakaian dan menggantinya. Sesaat kemudian ada seorang pria menelpon Ajay. Di dalam percakapan, ternyata pria misterius itu mengetahui perbuatan mereka dan mengancam akan melapor ke pihak kepolisian jika Ajay tidak memberinya uang sebesar 25 lak atau setara dengan 512 juta lebih. Seketika itu juga Ajay pun terkejut tak percaya, namun untuk menyelamatkan istrinya, Ajay berjanji akan memenuhi permintaan pria tersebut. Di saat Ajay menceritakan hal itu kepada Racu, Racu mulai ketakutan dan meminta agar Ajay membawanya untuk menyerahkan diri ke polisi. Akan tetapi Ajay menolaknya dan akan mencari jalan untuk mengumpulkan uang. Karena di tabungannya hanya tersisa 5 lak, Ajay lalu menghubungi pihak bank. Dan beruntungnya Ajay bisa diberi pinjaman sebesar 10 lak. Namun karena masih kurang, Ajay mengingat temannya bernama Ragu lalu menelponnya untuk meminta bantuan. Akan tetapi karena Ragu juga sedang dalam perjalanan, maka dia menyarankan Ajay bertemu dengan seorang pria sambil menunjukkan lokasinya. Mendengar itu, Ajay langsung menuju ke tempat tersebut. Dan ternyata tempat itu merupakan tempat jual beli mobil yang jauh dari keramaian. Dan karena takut ketahuan, mereka mengeluarkan koper dari dalam mobil dan meminta Racu menunggunya di taman. Dengan penuh kewaspadaan, Ajay mendatangi pria itu dan memberitahu tujuannya. Awalnya pria itu tidak mau memberi pinjaman saat tahu kalau Ajay tidak ingin menyerahkan mobilnya. Tetapi karena tahu bahwa Ajay merupakan teman dari Ragu, maka dia berani memberi pinjaman sebesar 10 lak. Tidak berselang lama, orang yang tidak dikenal itu kembali menelpon Ajay. Pria misterius itu lalu meminta Ajay membawa uang tersebut ke suatu tempat dan menaruhnya di sebuah batu yang telah dia tandai. Setelah sampai di sana, Ajay lalu mengeluarkan tas berisi uang dan menyimpannya sesuai yang diperintahkan. Kemudian dia melihat ke sekeliling tempat itu untuk memastikan siapa pria yang telah mengancamnya. Namun Racu yang takut dan panik lalu meminta agar mereka segera pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan, Racu meminta agar Ajay membuang mayat di koper tersebut ke hutan ini dan lekas pulang. Namun karena saking penasaran siapa pria itu, Ajay menghentikan mobil dan pergi melihatnya.
Di saat yang bersamaan, ada seorang pria mendekati batu lalu mengambil uang tersebut, tetapi tiba-tiba Racu yang tahu kalau pria itu sudah meninggal semakin ketakutan. Tetapi Ajay berusaha menenangkan istrinya. Sebelum pergi, Ajay masih penasaran dengan pria tersebut, lalu mengambil dompet dan HP orang itu. Setelah memeriksa isi HP tersebut, Ajay menemui Racu dan bertanya apakah Racu mengenalnya. Namun Racu juga tidak mengenal orang itu. Kemudian mereka pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan mereka melihat pertengkaran terjadi antara seorang preman bernama Jayaraj dengan pria tua. Preman itu dikenal suka melakukan kekerasan dan keonaran. Melihat itu Ajay ingin keluar untuk melerai namun Racu melarangnya. Kemudian mereka mampir sejenak di sebuah restoran untuk beristirahat. Di saat sedang santai Ajay melihat sebuah berita televisi yang memberitakan soal penemuan mayat di suatu padang. Dan ternyata mayat yang ditemukan itu adalah pria yang barusan dia bunuh. Mengetahui bahwa para polisi akan menyelidiki kasus tersebut membuat Ajay mulai ketakutan. Dan karena tidak ingin istrinya juga tahu tentang berita itu, dia lalu meminta agar mereka makan di tempat lain. Dalam perjalanan Ajay melihat sebuah baliho bergambar preman yang dia lihat tadi di dekat sebuah konter HP. Untuk mengetahui tempat tinggalnya, Ajay masuk dan membeli HP, lalu menanyakan tempat tinggal preman tersebut. Setelah mengetahui keberadaannya, Ajay langsung menuju ke sana. Dengan hati-hati, Ajay coba menyelusuri daerah itu. Setelah merasa kondisi aman, dia lalu mengambil barang-barang milik pria yang dia bunuh tadi dan memasukkan ke sebuah tas. Setelah itu, dia masuk dengan melompati pagar belakang rumah dan dengan hati-hati dia melangkah masuk. Setelah aksinya tidak diketahui, dia lalu menaruh tas tersebut ke dalam sebuah mobil milik Jayaraj. Di sisi lain, Racu coba mengalihkan perhatian seseorang yang merupakan penjaga rumah tersebut. Tetapi ketika Ajay hendak keluar, aksinya diketahui dan akhirnya dia dikejar oleh beberapa orang yang merupakan anak buah dari Jayaraj. Dan di sanalah terjadilah perkelahian. Setelah semuanya dalam keadaan sekarat, Ajay lalu mengambil HP mereka dan menelepon pihak polisi. Ajay mengatakan bahwa Jayaraj telah membunuh seseorang di ladang dan bukti ada di rumahnya. Seketika itu juga polisi langsung menuju ke rumah Jayaraj. Setelah melihat beberapa polisi telah datang, mereka langsung pergi. Mereka kemudian melakukan perjalanan ke Mudiger dan nginap di sebuah hotel. Di malam itu juga Ajay menghadiahi Racu sebuah kalung yang dia beli dan merayakan hari ulang tahun istrinya. Di saat jam 5 subuh mereka pergi ke sebuah bukit yang tidak jauh dari hotel tempat mereka menginap. Sementara itu Jayaraj ditelepon oleh seseorang dan memberitahu keberadaan Ajay dan Racu. Seketika itu juga dia langsung bergegas ke sana. Sementara Ajay yang merasa suasana sedikit aman menyarankan agar mereka membuang koper itu. Namun ternyata seketika itu juga mereka tidak percaya sambil diselimuti rasa takut yang kian mencekam. Kini Racu semakin ketakutan dan Ajay juga mulai tidak tahan dengan semua yang mereka lewati. Oleh karena itu dia berpikir untuk menyerahkan diri ke pihak polisi agar Racu tidak ditangkap dan dipenjarakan, karena dia tidak ingin Racu turut menderita atas semua beban ini. Mendengar itu Racu terharu dan menangis sambil berlutut di hadapan Ajay sambil berkata kalau dia tidak pantas untuk dicintai. Ajay semakin bingung dengan perkataan Racu lalu bertanya. Racu lalu menceritakan kisahnya sebelum bertemu Ajay, di mana di masa lalu Racu yang merupakan seorang gadis sederhana mencintai seorang pria bernama Farun. Namun cinta mereka tidak direstui oleh ayahnya Racu. Dan ketika sang ayah tahu kalau Ajay ingin melamar Racu, maka Racu dipaksa meninggalkan Farun dan menikahi Ajay. Karena tidak ingin menyakiti hati ayahnya, Racu terpaksa menuruti kemauan sang ayah. Di suatu kesempatan Farun mantan kekasihnya datang untuk menemui Racu saat Ajay sedang bekerja. Di sana Farun mengungkapkan isi hatinya bahwa dia tidak bisa meninggalkan Racu dan sampai saat ini dia belum bisa melupakannya. Melihat kesedihan terpancap di raut wajah Farun, Racu pun sadar akan kesalahannya dan meminta maaf, lalu memberikan uang kepada Farun. Akan tetapi Farun tak menerima uang itu dan memohon agar mereka tetap menjalani hubungan ini.
Seiring berjalannya waktu, Varun sering ke rumah Racu tanpa diketahui oleh Ajay. Hingga di hari ulang tahunnya, Varun juga datang merayakan. Karena terbawa suasana, Racu tidak bisa menahan gejolak asmara dan akhirnya mereka bercocok tanam. Ketika sedang bermesraan, Racu dikejutkan dengan bunyi bel rumah. Dengan segera dia membuka pintu dan ternyata pria itu adalah Kumar, sopir pribadi mereka. Karena tahu Kumar ingin menjemput suaminya, Racu segera memberinya kunci mobil. Di saat itu Kumar meminta air dan berkata bahwa Racu harus memberi air itu untuk selingkuhannya. Ternyata sedari tadi Kumar telah mengintip mereka. Terlihat Racu semakin bingung dan ketakutan. Kumar lalu meminta Racu memberinya uang agar dia tidak melaporkan perbuatannya kepada Ajay. Racu menolak permintaan tersebut, tetapi Varun menyetujui. Merasa sudah aman, Kumar lalu beranjak pergi, namun tiba-tiba Kumar yang tidak berdaya meminta agar Varun tidak membunuhnya. Tetapi dengan beringas Varun tetap menghabisi Kumar. Kini Racu menjadi bingung dan marah atas tindakan Varun. Tetapi Varun berkata kalau yang dia lakukan ini agar Kumar tidak memberitahu kepada Ajay dan untuk menyelamatkan hubungan mereka. Dan untuk mengelabui perbuatannya, Varun meminta Racu mengarang cerita tentang kasus pembunuhan tersebut. Awalnya Racu menolak, namun Varun memperingatkan bahwa Ajay tahu perbuatan mereka, maka dia akan diusir dari rumah ini. Ajay terlihat tenang-tenang saja mendengar semua kebenaran itu, karena dia sudah tahu kalau Varun adalah mantan pacar istrinya. Bahkan dia juga sudah tahu kalau Varunlah yang telah memeras mereka. Karena saat dia memeriksa HP-nya Varun, dia menemukan beberapa pesan atas nama Racu dan juga panggilan keluar. Namun dia menunggu Racu sendiri yang mengakuinya. Akan tetapi karena Racu tidak mau cerita, maka Ajay sendiri membuang koper tersebut. Mendengar itu, Racu bertanya mengapa Ajay rela berkorban untuk apa yang tidak dia lakukan. Tetapi Ajay cuma berkata kalau yang dia lakukan ini karena rasa cinta dan sayang untuknya, namun dia juga tidak tahu apakah Racu masih mencintainya. Mendengar itu, Racu merasa sangat menyesal dan menangis akan semua perbuatannya. Namun karena sudah terlalu cinta, Ajay lalu memaafkan Racu dan berharap mereka bisa hidup bahagia seperti dahulu lagi. Di sisi lain terlihat beberapa polisi sedang memburu Jayaraj. Sedangkan Ajay kembali melamar Racu dan tiba-tiba seketika itu juga Racu tewas di tempat. Dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja alur cerita filmnya. Silakan teman-teman memaknai pesan dari film ini dari sudut pandang teman-teman. Sekali lagi saya minta kepada teman-teman agar jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Sekian dan terima kasih.